Nah, saya langsung. Nah, apakah ada yang bisa membantu membacakan ayat firman Tuhan yang tadi dari Kejadian 14 ayat 1 sampai 16? Ya, terima kasih Bapak Mama. Kita boleh belajar sama-sama lewat membaca ya. Lewat membaca ini minta maaf, kebanyakan nama-nama yang jarang kita dengar ya, jadi mungkin agak sulit. Tapi itu cerita yang barusan kita dengar ketika Abram ya, Bapak Abram yang nanti kemudian kita kenal dengan nama Abraham itu, dia mengalahkan raja-raja di timur dan kemudian menolong Lot. Lot itu saudaranya. Nah, yang saya mau bagikan pagi hari ini, atau kita belajar sama-sama, dari kisah mungkin intinya ada di ayat 14. Dari Kejadian 14, ayat 14 dikatakan bahwa ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saya baca sekali lagi, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di sini. Nah, dikatakan memang di situ ada tertawan ya. Tertawan itu bukan tertawa. Tertawan itu kalau orang perang, kemudian ada musuhnya yang ditangkap, nah itu kan biasa ditahan. Jadi kalau saya dengan Pak Freddy, kami berperang begitu, kemudian kelompoknya Pak Freddy menyerang saya dan kemudian saya kalah, atau saya lari, nah tapi ada orang-orang, biasanya kan ada perempuan-perempuan, ada anak-anak, ada juga orang-orang yang lebih kecil yang tidak kuat, itu ditangkap dan kemudian ditahan begitu. Nah, ketika ditangkap dan ditahan, itu istilahnya itu tertawan. Jadi ditahan sampai nanti ada negosiasi, pembicaraan, harus bicara nih. Untuk mengambil kembali itu harus bayar babi atau bayar ternak atau ganti dengan senjata supaya bisa ambil kembali keluarga yang ditahan tersebut. Nah, itu maksud dari kata tertawan itu. Nah, saya mau cerita sedikit dari pembacaan tadi itu, bahwa ini luar biasa ya. Jadi kalau Bapak Mama pernah baca Alkitab, itu kan Abram itu dia baru dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Nah, setelah itu dia berkumpul bersama keluarganya, mereka pindah. Tiba-tiba ada kejadian di mana Abram dan Lot itu berpisah karena mereka punya ternak sudah banyak begitu. Kemudian mereka berpisah dan ada cerita kan, oke, Abram bilang, oke, silakan Lot, kamu pilih, kamu mau kemana? Kalau kamu ke timur, saya ke barat. Kalau kamu ke barat, saya ke timur. Kemudian Lot lihat dari bukit itu, wah ini ada pemandangan indah sekali begitu, hijau semua. Dia pikir wah itu tempat yang bagus, sehingga dia memilih dan untuk tinggal di sana, dan itu yang kita kenal dengan istilah Sodom dan Gomora begitu. Nah, waktu mereka sudah tinggal di sana, baru ada kejadian di mana ada peperangan terjadi begitu. Nah, yang saya mau cerita di dalam cerita ini adalah Abraham itu dia pergi bukan dengan istrinya Sarah, kemudian anak 1-2 orang, tapi dengan ratusan, mungkin bisa sampai ribuan, karena dicatat di sini yang waktu kejadian perang itu dia bawa pergi 318 orang.
Tapi saya pikir bukan 318 saja yang tinggal sama-sama dengan dia. Dalam ini ada di gambar itu ada tenda ya. Kalau tadi di atas ini Bapak Mama bisa lihat itu ada tenda, itu tempat mereka tinggal. Tempat mereka tinggal di situ. Semacam itu ada banyak tenda-tenda karena jumlahnya tuh ratusan orang. Jadi pasti tendanya tuh banyak begitu. Dan mereka hidup pindah-pindah. Nah, di sini jadi mereka tuh tinggal satu rumah atau satu keluarga besar, jumlahnya ada lebih dari 300 orang pastinya, karena pasti ada anak kecil, ada istri-istri mereka juga, ada budak-budak, kemudian ada banyak sekali orang yang tinggal sama-sama dalam satu rumah. Jadi saya tulis di situ, kalau Bapak Mama bisa baca itu, mereka lahir di tempat itu, di tenda tersebut, tinggal sama-sama satu rumah. Tapi hidup berpindah-pindah. Nanti kadang-kadang kalau sudah bosan, pindah lagi begitu. Jadi pindah-pindah terus, tapi di padang gurun, tempat sekitar mereka tinggal di sana. Nah, yang menarik bahwa karena mereka tinggal satu rumah, saya membayangkan urusannya itu makan, minum, mandi, kemudian buang air, itu pasti repot sekali gitu. Karena bukan, ini saya dengar Bapak Mama di sini ini mungkin ada 20 atau 30 orang ya. Tinggal satu asrama begitu, satu tempat, urusan makan minum sudah kita bisa bayangkan itu. Saya dengar katanya akan 8 bulan ya tinggal sama-sama di sana. Tapi betapa repotnya untuk mengurus yang 30 orang. Saya dengar Bapak Freddy dan Mama Risma itu sibuk sekali urus supaya Bapak Mama bisa belajar dengan tenang, melatih dan seterusnya begitu. Jadi ini terjadi ini pernah terjadi nih di masa lalu, itu pernah terjadi. Abraham dia kumpul dengan ratusan orang dalam tenda dan mereka tinggal sama-sama di sana. Nah, satu hal yang menarik bahwa yang dibangun atau dilakukan oleh Abraham itu adalah, saya tulis di sini tuh, membangun identitas, membangun jati diri, membangun, oh ini kami nih, status kami nih semacam ini. Jadi, nah kalau di ayat 13, kalau Bapak Mama baca itu, dikatakan di sini bahwa kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham, orang Ibrani itu. Jadi ini identitas. Jadi orang Ibrani itu adalah identitas dari semua orang yang tinggal bersama-sama dengan Abraham. Abraham ingin memastikan bahwa siapa yang tinggal dengan dia harus mendapat identitas baru menjadi orang Ibrani. Semua budak-budak disunat, kemudian tinggal sama-sama dengan dia, dan statusnya, identitasnya dirubah menjadi orang Ibrani begitu. Dan itu yang mereka pertahankan, karena dia baru dipanggil keluar oleh Tuhan dari sukunya, dari kehidupan lamanya, kemudian menjadi umat yang akan dipersiapkan Tuhan menjadi bangsa yang besar. Dan itu adalah orang Ibrani. Statusnya berubah. Jadi, nah itu yang dilakukan. Jadi diajarkan, belajar, mengenal Tuhan, mungkin juga ada berdoa di sana, dilatih semua hal supaya identitas baru mereka itu benar-benar mereka bisa hidupi begitu. Nah, tapi selain membangun itu kan jadi mengajar ya. Jadi mereka belajar sama-sama tentang Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Taurat, tentang hukum-hukum Tuhan. Mereka belajar sama-sama di sana. Dan yang menarik bahwa tidak hanya itu, tapi mereka belajar juga bertani, karena mereka harus makan minum. Harus makan, minum, harus hidup setiap hari begitu. Kemudian mereka juga berternak, karena kita dengar cerita itu ada perkalian antara gembala-gembalanya Lot dan Abraham pada waktu itu. Karena masalah ternak, masalah binatang. Jadi mereka juga ada beternak, memelihara binatang-binatang. Untuk apa? Supaya mereka bisa hidup. Jadi ada makan minum yang cukup, dan mereka bisa hidup. Kalau ternak mungkin bisa dijual, dapat uang, kemudian bisa beli sesuatu yang lain, supaya mereka bisa hidup pada waktu itu. Nah, tapi yang menarik bahwa selain mereka bertani dan beternak, mereka juga dilatih untuk berperang. Perang yang benar-benar nih, ini perang melawan orang. Karena di masa lalu itu, setiap saat bisa saja terjadi ada musuh datang menyerang.
Jadi Abraham dia harus memperlengkapi orang-orang dalam rumahnya supaya mereka bisa pergi berperang. Dan kemudian kita dengar tadi itu dalam cerita tadi itu bahwa masalah memang terjadi, ada peperangan terjadi. Ada baca tadi itu kan 4 raja lawan 5 raja begitu ya. Saya tidak akan banyak cerita tentang perangnya, tapi ada situasi perang dan nah ini yang bahaya bahwa Lot terjebak dalam peperangan tersebut. Nah, saya pikir begini, Lot ini kenapa tiba-tiba dia memisahkan diri dari Abraham? Masalah karena mereka perang, mereka ribut antara gembala nih, antara gembala ribut. Jadi tersinggung mungkin karena tidak suka, karena tidak puas, ya lebih baik saya pisah saja, lebih baik saya mundur saja begitu. Jadi dia memisahkan diri dari keluarga besar Abraham tersebut, padahal mereka sebelumnya sama-sama. Nah, kalau memisahkan diri dari umat pilihan Tuhan, memisahkan diri dari persekutuan dengan Tuhan, itu risikonya bahaya nih. Risikonya sekarang bahwa dia terjebak dalam suasana peperangan pada waktu itu. Nah, jadi berperanglah dan kemudian tadi itu istri anak-anaknya kena tawan semua, disandra, ditahan oleh raja yang menang atau memenangi peperangan pada waktu itu. Nah, itu situasinya, situasi pada waktu itu. Jadi, saya pikir menarik bahwa kita bisa belajar dari kehidupan Abraham ini bahwa mereka tinggal satu rumah, kemudian lahir besar di situ, terus kemudian membangun identitas mereka sebagai orang Ibrani, orang-orang pilihan Tuhan, kemudian tapi belajar beternak, bertani, dan juga berperang supaya mereka bisa bertahan dalam kehidupan. Tapi bahwa ada masalah yang terjadi, masalah yaitu ada peperangan yang terjadi dan ada banyak korban yang terjadi pada waktu korban-korban perang, yang ada yang meninggal, tapi ada yang hidup kemudian ditawan atau ditahan. Nah, dari cerita tadi bahwa kemudian di ayat 14 itu, waktu Abraham dengar berita tentang ada keluarganya yang kena tawan atau ditahan, dia tidak diam, dia langsung bergerak. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya akan cepat. Nah, di sini, ini saya tidak minta izin Pak Freddy untuk ambil foto ini ya. Tapi saya suka dengan kata-kata di ayat 14 dikatakan bahwa ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, ini ada masalah nih. Ada masalah yang serius terjadi. Kemudian Abraham itu mengerahkan atau maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih begitu. Jadi Abraham itu dia mengerahkan orang-orang yang terlatih. Nah, ini luar biasa. Jadi bukan orang-orang yang dikirim itu bukan orang-orang yang sembarangan. Bukan orang-orang yang biasa-biasa nih. Mereka orang-orang yang terlatih yang siap untuk diberangkatkan untuk merebut anak-anak, istri dari atau Lot yang sedang dalam kondisi ditahan oleh dalam peperangan tersebut. Tidak bisa kirim sembarang orang. Jadi waktu saya merenungkan apa yang Bapak Mama sedang kerjakan pada saat ini di ICCI ya, ini kan di foto ini lagi belajar penginjilan kalau tidak salah Pak Freddy ya. Bagaimana menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menginjili orang-orang supaya mereka bisa dibawa kepada Tuhan. Proses supaya membawa orang menemukan Tuhan. Ada belajarnya, belajar Alkitab, kemudian bagaimana menceritakan firman Tuhan itu kepada orang lain. Nah, saya suka juga dengan ayat yang pasti Pak Freddy selalu gunakan ayat ini kemanapun dia pergi, yaitu di Matius 28 ayat 20. Ada satu kata yang menarik di sana bahwa ajarlah mereka melakukan segala yang diperintahkan begitu. Ajar mereka melakukan. Jadi bukan sekedar omong, tapi mengajar mereka bagaimana cara melakukannya. Ya, dalam proses penginjilan, dalam proses pemuridan itu harus dilatih caranya. Tidak bisa khotbah kemudian selesai begitu. Tapi harus dilatih caranya, dikasih tahu caranya, dituntun pelan-pelan supaya mereka bisa
melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan itu harus dilatih, harus diajarkan, harus dikasih tahu caranya supaya bisa melakukan. Nah, itu yang disebut dengan proses pemuridan. Bagaimana supaya membawa orang-orang yang belum kenal Kristus masuk dalam Kristus, punya identitas baru sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi yang Bapak Ibu sedang lakukan ini saya pikir luar biasa. Saya pikir luar biasa. Sedang dilatih, sedang dipersiapkan untuk satu saat nanti akan dikerahkan. Karena kita punya masalah di luar sana nih. Ada banyak orang-orang yang sedang tertawan. Ada banyak orang yang sedang ditahan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis, oleh setan dalam kehidupan lamanya mereka. Itu harus dibebaskan, harus direbut kembali. Tapi tidak bisa kirim sembarang orang. Harus kirim orang-orang yang terlatih. Ini yang saya tangkap dari isi hatinya Bapak Lipius, Bapak Freddy, bagaimana supaya Bapak Mama yang ada di sini dilatih supaya bisa pergi nanti, satu saat nanti, untuk merebut mereka yang sedang ditawan oleh kuasa kegelapan. Nah, hanya sebelum ke sana itu, kita kan belajar nih. Kalau dalam bacaan tadi, saya tulis, mereka belajar bertani, belajar beternak, dan juga belajar berperang. Ada 3 hal. Nah, saya coba catat di sini bahwa kita, Bapak Mama sedang belajar nih, ketika belajar bertani dan beternak, itu sebenarnya sedang membentuk karakter nih. Kan orang harus disiplin bangun pagi tuh. Kalau petani kan waktu dia tanam, dia harus bangun pagi-pagi untuk siram dan cek kembali tanamannya bertumbuh atau tidak. Sama juga dengan beternak, harus kasih makan secara rutin setiap hari supaya ternaknya bisa besar dan kemudian nanti bisa dimanfaatkan begitu. Tapi itu proses membentuk karakter. Saya tulis di sini ada kedisiplinan, tapi harus juga sabar sebenarnya, karena orang bertani itu kan dia harus tunggu ini tanaman tumbuh, besok sudah berapa senti, tambah lagi terus menerus. Beternak juga sama, dikasih makan, ternaknya kemudian tunggu, wah ini kapan dia besar, kapan dia punya anak, kapan dia lahir. Petaninya harus sabar menunggu sampai benar-benar ternaknya itu lahir begitu. Ini proses yang dinamakan dengan proses pembentukan karakter. Jadi kita belajar, Bapak Ibu sedang belajar nih, saya dengar dilatih disiplin, bangun pagi, waktu, tertib, semuanya begitu. Kemudian tapi belajar sabar juga. Karena kita ini kan satu dan yang lain beda-beda ya. Jadi harus sabar begitu. Tapi yang berikut bahwa tidak hanya melatih karakter, tapi pengembangan keterampilan. Kita belajar untuk, saya dengar tadi ya, dalam beberapa cerita itu, latih bicara nih. Membaca juga diajar. Kemudian bagaimana bicara firman Tuhan, itu dilatih. Kita harus terampil dalam bicara. Bagaimana orang mau dengar firman Tuhan kalau tidak ada yang bicara begitu, tidak ada yang menyampaikan. Jadi memang harus dilatih. Tapi kemudian juga bekerja, bagaimana caranya? Bekerja ini nanti mungkin Bapak Mama pulang ke kampung, diutus pergi ke sana, kita tidak otomatis menjadi pendeta, tapi mungkin kita akan bertani, beternak, kemudian melakukan semua tugas-tugas lewat kehidupan sehari-hari. Dari situlah kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang berikut, kemampuan untuk memimpin dan melayani. Jadi dalam proses yang terjadi untuk melatih orang-orang itu, kita Bapak Ibu, Bapak Mama belajar juga bagaimana caranya bisa memimpin dan bisa melayani orang-orang. Jadi saya senang di ICCI sedang mempersiapkan nih, sebelum dikerahkan oleh Pak Freddy, itu harus dipersiapkan lebih dahulu lewat proses belajar bersama-sama. Ajar melakukan supaya siap. Waktu ada kebutuhan, waktu ingin rebut orang-orang yang sedang ditahan, Bapak Mama sudah siap untuk diutus. Nah, itu hal yang pertama. Ini waktu sudah mepet. Yang kedua, ini saya juga ambil gambar-gambar yang sudah ada ya. Jadi, yang kedua itu judulnya Lahir dan Bertumbuh dalam Satu Rumah. Ini memang tidak mudah. Kita tinggal dalam satu rumah,
itu butuh proses, dan Abraham sudah membuktikan dia bisa tinggal bersama-sama dengan ratusan orang, lebih dari 300 orang dalam satu rumah besar, satu tempat besar, satu kompleks begitu, untuk bisa bertumbuh bersama-sama supaya melatih orang-orang tersebut. Nah, untuk bisa sampai di proses itu, yang saya senang dari yang sedang terjadi adalah perlu hati seorang bapak, perlu hati seorang mama. Nah, kemarin saya dapat cerita, ada Mama Menteri datang begitu ya, Mama Risma tuh datang di sana, dan kita bisa lihat bagaimana hati seorang mama peduli, dia kasih semangat, kemudian kita butuh semacam itu. Ada Bapak Lipius juga yang punya hati yang luar biasa, di belakang itu ada gambar gedung gereja, untuk menampung orang-orang supaya bisa dilayani, supaya bisa bertumbuh dalam satu rumah besar ini. Kemudian, nah ini saya ada pinjam fotonya Bapak Freddy dan Mama Risma juga ya. Tuhan utus mereka dengan begitu luar biasa tinggal di sana karena punya hati seperti seorang bapak, punya hati seperti seorang mama yang mau melayani bapak dan mama semua yang ada di sana. Dan ini akan menjadi modal untuk kita berangkat, kita diutus, kita pergi, kita juga punya hati seperti bapak dan mama yang ada di sini untuk bisa melayani masyarakat, melayani orang-orang yang akan kita datangi di kampung kita masing-masing. Nah, yang dibangun itu apa? Yang mau dibangun dalam satu rumah itu adalah kehidupan di bumi ini. Harus beternak, harus bertani, itu harus dilakukan. Tapi kemudian juga membangun kehidupan kekal. Kita tidak hanya urus hal-hal yang di dunia saja, tapi kita sedang mengurus hal-hal yang rohani untuk kehidupan kekal kita nanti. Selama kita hidup, kita beternak, kita bertani, tapi waktu kita meninggal, Tuhan menyambut kita dalam kehidupan kekal. Nah, itu yang luar biasa. Dan yang terakhir itu di bagian ini, kita harus juga tetap hitung jumlah orang. Kalau di ayat tadi dia katakan ada 318 orang siap untuk diutus. Itu orang-orang yang terlatih semua. Tidak mungkin dia kirim orang yang sembarangan begitu, karena kalau dia baru belajar perang, diutus pergi, baru mau coba tarik anak panah begitu, sudah kena duluan anak panah dari musuh. Jadi tidak bisa, harus orang-orang yang terlatih. Dan ini yang saya pikir kalau sekarang ada 30 orang atau 20 orang di situ, pasti para pemimpin yang ada di sana punya target untuk melatih semakin banyak orang. Mungkin bisa sampai 300 orang, bisa sampai 500 orang, bisa lebih dari itu. Supaya apa? Orang-orang ini bisa membawa kehidupan kekal, membawa kebenaran firman Tuhan untuk menolong orang-orang yang sedang ditawan oleh iblis dan antek-anteknya. Jadi lahir dan bertumbuh dalam satu rumah itu tujuannya supaya satu saat nanti, selain kita membangun kehidupan di bumi dan di kehidupan kekal, kita juga ingin melatih orang-orang untuk bisa dibawa kepada Tuhan, bisa direbut, bisa dimenangkan, bisa diinjili, dan bisa diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Itu tujuannya begitu. Dan yang terakhir, ini saya pinjam istilah foto ya, foto yang ada di sini ini, foto suasana perang. Ini tidak dalam rangka supaya mengajak Bapak Mama pergi perang yang seperti ini ya. Kalau di foto ini kan yang lagi di depan ini pakai celana Persipura nih. Jadi kemudian kalau ada perang antar kampung begitu, ini begini suasananya begitu. Tapi yang kita sedang menggumuli saat ini adalah kita sedang bertempur atau sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam peperangan rohani, masuk dalam perang yang tidak kelihatan sebenarnya. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-14 bagian terakhir, lalu jadi 318 orang banyaknya itu, lalu mereka mengejar musuh sampai ke Dan. Jadi waktu mereka dengar
berita tentang ada keluarga yang ditawan, ada keluarga yang ditahan, Abraham tidak berdiam diri waktu itu. Dia langsung malam itu juga, pada hari itu juga, tidak tunggu besok, tidak tunggu minggu depan, tidak tunggu bulan depan. Hari itu juga ketika mendengar kabar bahwa ada keluarganya, ada saudaranya yang ditahan, menjadi korban perang, korban tahanan perang, dia langsung bergerak, mengerahkan pasukan. Artinya mereka siap kapan saja. Ada kebutuhan, ada orang yang harus diselamatkan, siap untuk berangkat. Begitu. Jadi langsung bertindak saat itu juga. Mungkin Bapak Mama tahu kalau orang lagi perang antar suku. Malam itu dengar kabar, semua barang dikasih tinggal pasti. Tidak mungkin langsung, besoklah kita tunggu. Tidak bisa begitu. Kalau suasana perang, ada kejadian tengah malam bangun semua langsung ambil senjata langsung berangkat. Tidak bisa tunggu lama-lama. Tidak bisa ditunda. Ini pekerjaan yang besar yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh bahwa kita semua sedang dipersiapkan. Jadi ketika ada kebutuhan, langsung diberangkatkan begitu. Nah, yang menarik di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa dan pada waktu malam berbagilah mereka. Ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Jadi ini bukan hanya siang hari nih, pada waktu malam. Jadi mereka itu tidak sedang bekerja. Oke, saya kerja nanti siang sore saya tidur, besok saya bangun saya kerja lagi. Bahkan malam hari pun mereka siap untuk bekerja. Dikatakan bahwa dan pada waktu malam berbagilah mereka. Jadi mereka bekerjanya pada malam hari. Siang bekerja tapi malam juga mereka bekerja. Ini mau bicara tentang bagaimana mereka sangat giat, tidak peduli waktu, tidak lihat waktu, dengan semangat siap untuk bekerja. Bekerja tidak kenal waktu, bekerja siang dan malam. Nah, yang dilawan, itu dikatakan melawan musuh itu. Kalau zaman dulu melawan fisik, begitu ya. Tapi zaman sekarang, dalam pelayanan kita, dalam kekristenan, ketika kita diselamatkan Tuhan, kita sedang melawan roh-roh jahat sebenarnya. Kita sedang melawan penguasa-penguasa di udara. Kita sedang melawan penghulu-penghulu. Tapi selain itu, kita juga sedang melawan kebiasaan-kebiasaan. Kita juga sedang melawan pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang sedang kita lawan. Jadi kita harus giat senantiasa setiap malam, setiap saat, siang dan malam. Saya dengar Bapak Mama semua diajarkan begitu rupa. Siang belajar, malam harus belajar juga. Dipersiapkan untuk melawan roh-roh jahat, melawan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi melawan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, melawan pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Harus dilawan semuanya. Dan itu harus dikerjakan siang dan malam. Tidak bisa santai-santai saat ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat hasilnya. Di ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa dibawanyalah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu. Serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orang. Tidak sia-sia, disiapkan, benar-benar siap, kemudian siang dan malam giat melakukan dengan penuh semangat, dan orang bilang tuh hasil itu tidak mengkhianati proses begitu. Jadi dengan semua yang dipersiapkan, dilatih, ada semangat yang luar biasa, bekerja siang dan malam, hasil yang mereka bawa luar biasa. Abraham dan pasukannya, mereka pulang dengan dikatakan dibawanya kembali segala harta benda dibawa pulang semua. Lot dan anak saudaranya itu dibawa pulang juga, harta bendanya dibawa kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya semua yang ditawan dibawa pulang semua. Ini kerja yang luar biasa. Saya pikir kalau kita berpengalaman dalam perang begitu, waktu berangkat perang,
dan tujuannya untuk membebaskan keluarga yang lagi tertawan, dan kemudian kita berhasil bawa pulang, itu satu kemenangan yang luar biasa. Dan untuk inilah saat ini kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk diutus pergi, untuk membawa mereka yang tinggal dalam kegelapan, dibawa keluar untuk diselamatkan. Dalam Matius 28 tadi dikatakan bahwa supaya semua bangsa diselamatkan. Tugas berat yang sedang dipikul oleh Bapak Mama semua saat ini waktu dilatih di sini adalah dalam rangka supaya pergi membawa kabar baik supaya semua bangsa diselamatkan. Semua suku, semua kelompok usia, anak-anak kecil, orang-orang tua, semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Kita bawa kembali mereka kepada Tuhan. Bawa kembali kepada identitas mereka di dalam Kristus. Bawa kembali mereka menjadi orang-orang yang seperti Abraham, identitas sebagai orang Ibrani tersebut. Itu tujuan dari persiapan-persiapan yang sedang dikerjakan saat ini. Jadi ini saatnya Bapak Mama semua, kita siap untuk bertindak, siap untuk bergerak. Mungkin tunggu berapa bulan lagi. Bulan November katanya sudah selesai program ini. Saya pikir Bapak Mama sudah siap untuk diberangkatkan. Karena ada banyak orang yang sedang ditawan, ada banyak orang yang sedang ditahan dalam kuasa kegelapan. Saya mau cerita satu, ini bagian terakhir, satu rasul yang luar biasa. Pak Freddy minta waktu 2-3 menit lagi, masih bisa ya Pak? Nah, ini Rasul Thomas. Kalau Bapak Mama pernah baca Alkitab, kisah tentang Thomas, dia itu orang yang dikenal sebagai orang yang ragu-ragu atau gampang tidak percaya. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya, selalu dianggap itu seperti Thomas begitu. Nah, dia orang yang sejak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia orang yang selalu mempertanyakan apa yang dilakukan oleh murid-murid, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, menyatakan dirinya, dia salah satu orang yang tidak percaya. Sebelum saya masukkan tangan saya di lubang paku, saya tidak akan percaya. Tapi orang yang tidak percaya tersebut kemudian berubah luar biasa. Ada banyak cerita, saya sudah pernah datang di tempatnya. Dia menjadi salah satu soko guru di India, di Madras, atau sekarang namanya Chennai. Di bagian atas ini ada foto, itu seperti makamnya begitu. Kami datang di sini dan memang tidak boleh difoto, tapi di situ ada bentuk kayak manusia mati, ada tombak ditaruh di sana. Itu sosok dari Rasul Thomas yang sampai sekarang masih ada. Dia mendirikan gereja dan katanya dia berangkat ke India setelah Yesus terangkat dan seterusnya itu menjadi tukang kayu. Dia berangkat ke sana bekerja, membangun istana dan seterusnya. Ada cerita semacam itu di sana. Dan kemudian lewat dia menjadi tukang kayu tersebut, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan dia mati ditombak. Di gambar situ ada tombak, itu alat yang dipakai untuk membunuh Rasul Thomas pada waktu itu. Ini orang yang luar biasa menurut saya karena dia sebelumnya sangat ragu-ragu, sangat tidak percaya, tapi kemudian berubah dan kemudian berangkat melayani di India, dan kemudian ini merupakan pengabdian terakhirnya dia. Dan tidak semua orang bisa dipilih, bisa terpilih menjadi orang-orang semacam Rasul Thomas ini. Apapun latar belakangnya. Saya pikir Bapak Mama semua yang ada di sini, Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Mungkin kita seperti Thomas yang ragu-ragu, tidak percaya, yang mempertanyakan ini benar atau tidak. Tapi ketika Tuhan sudah memilih kita, ketika Dia sudah mengangkat kita untuk tugas yang mulia ini, apapun latar belakangnya, kita ambil kesempatan ini untuk mengabdikan hidup kita bagi Tuhan. Seperti Rasul Thomas ini. Dikatakan bahwa Tuhan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Nah, yang sedikit itu adalah mereka yang akan mengabdi sampai akhir. Sampai garis akhir. Jumlah Bapak Mama tidak banyak nih. Tapi saya pikir Bapak Mama menjadi orang-orang yang akan mengabdikan hidup sampai garis akhir nanti.
tidak setengah-setengah. Kita akan lakukan pekerjaan ini siang dan malam, akan siap setiap saat, dan kita akan lihat kemenangan besar terjadi seperti Abraham membawa pulang para tahanan. Demikian juga kita semua pada saat nanti waktu kita melayani Tuhan, kita akan melihat banyak sekali orang-orang yang ditahan, orang-orang yang ditawan, orang-orang yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan, dibawa kepada Kristus. Dan kita akan lakukan ini sampai garis akhir. Dan di bagian terakhir ini, saya tulis ini kalimat karena waktu saya datang lihat kotak tersebut, di atasnya itu, di India sana, ada tulisan, ini pernyataan dari si Rasul Rasul Thomas. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan dia, waktu Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dia ketika dia tidak percaya, dia bilang, silakan kasih masuk jari kamu di tangan saya atau di lambung saya. Ini kata-kata yang keluar dari mulut Rasul Thomas. Dia katakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Di India, di makam itu ditulis, oh my Lord, oh my God. Saya waktu baca tulisan itu di depan makam itu ya, itu air mata langsung keluar. Air mata langsung meleleh begitu. Karena membayangkan seorang rasul besar yang tinggal mengabdikan hidupnya di India pada waktu itu. Dan itu tulisan ada di sana. Pengakuan, dia sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Ketika Tuhan nyatakan, ini tubuhku, silakan masukkan jarimu di sana. Dia cuma bilang dua kata ini, ya Tuhanku, ya Allahku. Oh my Lord, oh my God. Itu yang keluar dari isi hati. Dan saya pikir ini menjadi salah satu contoh bagi kita semua yang belajar di ICCI pada saat ini. Kita mau ikut salah satu teladan Rasul yang luar biasa. Dia pergi jauh melayani dan menghabiskan waktunya di sana, bahkan akhir hidupnya di sana. Tapi kata-katanya itu masih ditulis sampai sekarang. Ya Tuhanku, ya Allah. Ini bentuk kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Semua keraguan-raguan kita, semua masa lalu kita, semua keadaan kita, kita mau tinggalkan dan kita mau datang pada Tuhan. Dan kita katakan, ya Tuhanku, ya Allah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ya Tuhanku, ya Allah. Kita mau berdoa sama-sama pada pagi hari ini. Kita mau menyerahkan apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, apapun latar belakang kita. Tapi waktu kita bersujud di kaki Tuhan, waktu kita menyembah Dia, waktu kita memberikan hidup kita kepada Dia, kita mau katakan seperti Rasul Thomas, ya Tuhanku, ya Allah, ini hidupku. Saya tidak bisa bicara lagi. Saya tidak bisa bicara lebih lagi dari itu. Saya cuma mau mengakui saja bahwa Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allah. Itu yang kita akan lakukan sebagai bentuk pengabdian kita. Setiap saat, ini saya juga terinspirasi dengan kata-kata ini ketika dalam kesulitan, dalam masalah-masalah kehidupan, datang pada Tuhan dan cuma ngomong, ya Tuhanku, ya Allah. Itu sudah cukup. Itu sudah bisa mengeluarkan segala beban hidup kita. Dan Tuhan mengerti keadaan kita dan Dia akan ambil hidup kita dan angkat kita dari keadaan kita. Sekali lagi Bapak Mama, ada banyak orang di luar sana yang sedang ditawan. Ada banyak orang di luar sana yang sedang diikat oleh kuasa kegelapan. Ada banyak orang di luar sana yang sedang mengalami persoalan-persoalan kehidupan. Dan kita sedang dipersiapkan menjadi murid-murid Tuhan untuk diutus pergi dan untuk membawa mereka pulang kembali, membawa mereka kembali kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Tapi satu hal, pesan terakhir, ketika ada masalah, ada kesulitan, ada persoalan yang kita hadapi, datang pada Tuhan, katakan saja, ya Tuhanku, ya Allah. Bapak Mama bisa pakai bahasa masing-masing, katakan kepada Tuhan, ya Tuhanku, ya Allah. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa, kami datang padamu di pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang telah menyelamatkan hidup kami. Engkau Allah yang telah menolong kami dari berbagai macam persoalan-persoalan hidup kami. Dan saat ini kalau Engkau memilih hamba-hambamu untuk melayani, untuk dipersiapkan, untuk dilatih, untuk dibentuk, menjadi orang-orang yang terlatih, yang siap untuk dikerahkan. Kami percaya Tuhan ini kesempatan yang berharga. Tidak semua orang mendapatkan tugas yang mulia ini. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau mengakui Tuhan, kalau kami dipercayakan, kami mau bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kami menyadari mungkin ada banyak masalah-masalah yang sedang kami gumulkan dalam hidup kami. Ada persoalan-persoalan yang kami sedang hadapi dalam kehidupan kami. Kami sedang mungkin bermasalah dengan karakter kami, dengan kemampuan kami belajar, dengan kemampuan kami bekerja. Tapi kami tidak peduli dengan keadaan itu, dengan keterbatasan tersebut. Karena kami yakin bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, yang sanggup menolong kami. Seperti mengubah hidup Rasul Thomas, menjadi dari orang yang ragu-ragu, kemudian menjadi Rasul yang luar biasa, yang menyerahkan hidupnya sampai garis akhir. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan yang besar ini Tuhan. Pakai hamba-hambamu, persiapkan mereka dengan luar biasa. Pada saatnya nanti Tuhan, mereka siap untuk diutus, siap untuk dikerahkan, siap untuk pergi, untuk melayani, untuk membebaskan mereka yang sedang dalam tawaran iblis. Berkati hamba-Mu, Bapak Freddy dan istri dan anak-anak yang melayani, yang memberikan hidup mereka untuk memberkati komunitas di sana. Engkau memberkati, melimpahkan berkat-berkat buat hamba-hamba. Dan juga untuk Bapak Lipius dan jemaat yang ada di sana, dan para pemimpin di sana. Berkat Tuhan atas mereka sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Ya, terima kasih Pak Yofli yang sudah membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan, luar biasa. Ini akan sungguh menjadi berkat bagi kita semua, bagi kami semua, khususnya bagi ACCI. Terima kasih, biarlah Tuhan Yesus memberkati Pak Yofli dimanapun Tuhan tempatkan dalam melayani. Memberkati juga buat keluarga juga. Salam buat keluarga. Terima kasih Pak Yofli. Ya, terima kasih Pak Freddy. Salam kenal teman-teman semua.